Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, para rekan hamba Tuhan dan para pahlawan tanpa tanda jasa. Mari kita mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan. 101. Pimpin aku. Karena kita pada hari ini memulai persekutuan kita yang pertama di tahun Tuhan 2024. Tuhan, pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. 101. Ada yang beda, ada yang sama. Ya, 101. Ya. Mau dipisahkan lagi. Tuhan pimpin aku. 101. Ya. Oh, dia 100, yang itu 100. Hah? Ya. Di tempat saya nomor 101. Ini 100. Ini 100 yang ini. Mau dipisahkan. Tuhan pimpinlah aku. 1, 2, 3. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah. Itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui Tuhan Yesus. Pada siang ini kami datang mengucap terima kasih karena kami dapat memuji nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam pimpinan Engkau, supaya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus atau Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Kalau di Injil Tuhan Yesus itu perikop 28. Pasca pertama, dan Yesus menertibkan, menyucikan, membersihkan bait Allah untuk pertama kali. Kita baca dengan bertanggapan dari ayat 13 sampai selesai. Nanti pada ayat yang ke-20 kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 2
13-22, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam Bait suci didapatinya Pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada ditulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sama-sama. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Ya Bapa, kami manusia terbatas, firman-Mu tidak terbatas, karena perlu Roh Kudus untuk menolong kami supaya kami bisa memahaminya dan bahkan dapat melakukan dan mewartakannya. Demikian doa kami ya Bapa, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Nah, Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia selalu melayani di daerah-daerah orang Israel saja. Karena untuk itu dia diutus ya. Pelayanan Tuhan Yesus, jangan lupa ya, berapa lama? 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Dia mulai melayani umur berapa? Yang pernah kita singgung? Umur 30. Ya, 30. Nah, kenapa 30? Karena menurut perjanjian lama, kitab Taurat, usia 30 mulailah nabi, imam, dan raja yang melayani, seperti Raja Daud. Dia menjadi raja usia 30 dan dia bertahta 40 tahun. Dia mati umur 70. Paham ya? Jadi Tuhan Yesus dia tidak pernah ya mengajar dan melakukan mujizat sebelum usia yang ke-30. Makanya kita sudah belajar tahun yang lalu persekutuan kita yang terakhir di sini bahwa Yesus bagaimana? Dia melakukan mujizat pertama di mana? Di Kana, air menjadi anggur. Itu yang pertama loh. Jadi walaupun keluarganya miskin ya, keluarga tukang kayu, Yesus tidak membuat mujizat untuk membantu keuangan dari keluarganya. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus ya, dia pasti melakukan hukum Taurat. Melakukan apa? Hukum Taurat. Karena apa? Karena dia adalah keturunan Abraham. Kalau kita bukan lagi keturunan Abraham, tidak ada kewajiban kita melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang wajib kita lakukan hanya satu. Apa itu? Hukum Taurat itu ada 3 macam. Ada berapa? 3 macam. Yang pertama, hukum moral. Hukum apa? moral. Nah, moral itu 10 hukum. Ya, the 10 commandments. 10 hukum karena 5 ya, ada 2 loh batu. Itu kita wajib, orang Kristen wajib menjalankan 10 hukum. Yang kedua, hukum seremoni. Nah, itu tidak lagi kita lakukan karena kita bukan orang Yahudi. Ya, seremoni. Kalau seremoni itu akan dikalahkan dengan ya hukum belas kasihan. Contohnya begini ya, kalau kita sekarang sedang bersekutu, tiba-tiba di luar ya ada orang yang sakit. Di sini ada dokter. Dokter itu boleh
keluar ya, membantu orang sakit. Paham ya? Itu seremoni ya. Hukum seremoni dikalahkan hukum apa? Hukum belas kasihan. Seperti Yesus kan di hari Minggu, hari Sabat, orang sakit datang kepada Yesus, Yesus sembuhkan dia. Ya, orang Yahudi marah betul loh. Mereka anggap Yesus melanggar hukum Sabat. Nah, kemudian hukum ketiga hukum apa? Hukum sipil. Hukum apa? Sipil ya. Hukum sipil ini di mana di kitab Perjanjian Lama? Keluaran 21. Itu seperti ini. Nah, sekarang saya bertanya ya, banyak kita nggak tahu. Kenapa hanya wanita yang pakai anting-anting? Kok laki-laki tidak pakai anting-anting? Ya kan? Karena begini, kalau kamu baca Keluaran 21, itu anting-anting adalah simbol hamba budak yang taat pada tuannya. Apa? Hamba budak yang taat tuannya. Artinya begini, wanita itu sudah dikodratkan menjadi apa? Pendamping dari suami. Suami ya mengasihi istri, istri bagaimana? Mentaati suami. Ya, kamu bisa baca di mana itu? Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Hai istri-istri, taatilah suamimu di dalam Tuhan. Di mana? Kalau suamimu memberi perintah yang sesuai dengan firman Tuhan, itu wajib ditaati. Kecuali dia memberi perintah yang tidak sesuai firman Tuhan, nah itu tidak wajib ditaati. Paham ya? Itu hukum apa namanya? Sipil ya. Nah, hukum sipil di dalam Keluaran pasal 21 itu orang Yahudi kalau dia berhutang pada orang, dia nggak mampu bayar, dia harus menjadikan dirinya sebagai budak dari tuan di mana dia berhutang. Paham ya? Tetapi setelah dia bekerja selama 7 tahun, itu sudah wajib dia dibebaskan dari perbudakan. Ya. Waktu dia mau dibebaskan oleh tuannya, dia merasa tuannya baik. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mau bebas. Sehingga dia pergi ke penatua-penatua dan dia minta dirinya dijadikan budak. Kenapa dia tidak mau pergi? Karena begini, waktu dia menjadi budak di keluarga yang menjadikan dia budak karena dia hutang tidak mampu bayar, tuannya itu baik sama dia. Dia boleh menikah, dia boleh punya anak. Tetapi waktu dia bebas, apa yang terjadi? Dia boleh pergi, tapi anaknya, istrinya tidak boleh pergi. Jadi dia bagaimana? Dia memilih mengikuti tuannya yang baik secara rela. Secara apa? Ya, waktu dia rela, dia pergi kepada pemimpin-pemimpin dan mengatakan saya rela menjadi budak untuk seterusnya. Dan apa yang dilakukan? Jadi dia dipasang apa? Laki-laki dipasang anting-anting. Paham ya? Jadi kalian pakai anting-anting itu apa? Simbol apa? Akan taat pada suami. Paham ya? Di mana pengajarannya? Keluaran 21. Nah, Yesus mentaati hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang dicatat dalam Ulangan 16:16. Tolong ditulis ya. 16:16. Ulangan 16:16, setiap orang Yahudi yang usianya ya sudah 12 tahun loh. Ya, 12 tahun. Dia wajib ya mengikuti 3 perayaan di Yerusalem. 3 perayaan. Perayaan apa tuh? 3P. P pertama Paskah, P kedua Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, P ketiga apa? Pondok Daud. Nah, Paskah itu melambangkan orang Israel sudah dibebaskan dari Mesir loh pada hari Paskah. Nah, Paskah itu dalam bahasa Inggrisnya namanya Passover. Ya, Passover. Artinya begini ya, waktu mereka menjadi budak ya selama 430 tahun di Mesir, Tuhan melakukan tulah yang terakhir, yaitu meminta setiap rumah orang Israel menyembelih domba Paskah yang berusia 1 tahun. Dan domba Paskah itu harus disimpan di rumah selama 4 hari. Jadi domba itu disembelih pada tanggal 14 bulan Nisan, ya 14 Nisan, diambil ke rumah pada tanggal 10. Jadi selama 4 hari. Nah, kalau kita lihat Yesus melayani selama 4 Paskah. Tolong dicatat ya. Paskah pertama itu di Yohanes 2. Ya, yang tadi kita baca, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi Yesus tidak pernah kalau Paskah tidak berada di Yerusalem. Ini Paskah pertama.
Jadi lihat ya, ini Paskah pertama. Nah, Paskah kedua, coba kamu buka dalam kitab Yohanes juga. Tetapi sekarang pasal 5. Yohanes 5, di situ jelas ya, Paskah kedua yang dilalui Yesus. Yohanes 5, ayat yang ke-1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi hari raya apa nih? Ya, dianggap sebagai hari raya Paskah. Hari raya Paskah ketiga di mana? Yohanes 6 ayat 4. 64 ya, tolong ditulis ya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi sudah berapa kali ke Paskah? 3 kali. Ya. Yang terakhir itu sebelum Yesus disalib, itu terjadinya juga harus di Paskah terakhir. 12 ayat 1. Yohanes 12 ayat 1. Coba baca sama-sama ya. Paskah keempat. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena Betania ini dekat dengan apa? Kota Yerusalem. Jadi Yesus, kalau kita lihat di sini ya, nah, kalau dia melewati 4 Paskah. Berapa Paskah? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Paham? Yesus sebelum mulai melayani, dia di sini sudah melayani nih. Kira-kira 6 bulan. Jadi dia waktu disalib berapa tahun? Umurnya 33 setengah tahun. Paham ya? Jadi waktu Yesus disalib itu tahun 30. 29, ini 28. Ini 27. Berarti Yesus mulai melayani tahun 26. Paham? 26 ya. Usianya kita bilang 30. Kenapa 30? Karena Yesus lahir harusnya tahun 1 kan? Tapi bukan tahun 1. Ternyata Yesus lahir sebelum Masehi. Tahun keberapa? 4. Ya, karena waktu itu waktu membuat penanggalan ada sedikit kekeliruan. Ya harusnya tahun 1 itu tahunnya lahirnya Yesus. Ternyata enggak, karena Herodes masih, ya sudah mati tahun 1. Herodes mati, kapan itu? Kira-kira ya, sebelum Masehi, ya 5 sebelum Masehi. Paham? Jadi Yesus matinya tahun 30. Ya, usia 33,5 tahun. Jadi bagaimana kita tahu dia melayani 3,5 tahun, ini dari sini. Paskah 1, Paskah 2, Paskah 3, Paskah 4. Ini Yohanes pasal berapa? 2, ini 5, ini 6, nah ini 12. Oke? Jadi jelas di sini ya. Nah, Paskah itu dari kata pesak. Artinya Tuhan tidak menghukum mati putra putri sulung, manusia dan binatang di rumah yang ada olesan di tiang pintu. Itu apa? Darah anak domba. Darah apa? Anak domba. Artinya darah anak domba itu melambangkan darah Yesus yang akan mengalir nanti di Bukit Kalvari. Jadi Yesus berada di Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, padahal waktu mereka meninggalkan rumah mereka berjalan kaki ke Yerusalem itu berhari-hari ya, bahkan beberapa minggu ya. Kalau kamu mau ingat ya, dari daerah paling jauh tuh dikatakan kira-kira 15 hari loh. Makanya Mazmur naik gunung ya. Dari Mazmur, tolong ditulis ya, Mazmur naik gunung. Kalau Indonesia menamakannya Mazmur Ziarah. Ini Mazmur setelah Mazmur paling panjang. Gampang ingat ya. Mazmur paling panjang berapa? 119. Berarti Mazmur Ziarah. Ziarah di sini sebenarnya bukan kata bahasa Indonesia ziarah mengunjungi kuburan, bukan loh. Dalam bahasa aslinya itu Mazmur naik gunung. Ya, ascending, ya, ascending. Artinya mereka ya naik gunung Yerusalem. Yerusalem berada di atas gunung. Jadi kalau kita lihat ya, dari 120 itu Mazmur naik gunung tuh sampai 134. Jadi ada berapa Mazmur? 120 sampai 134, ada 15 Mazmur. Jadi mereka waktu berjalan
mereka itu satu hari menghafalkan, menyanyikan satu mazmur. Menghafalkan, menyanyikan satu mazmur. Jadi boleh dikatakan kalau dari tempat paling jauh di utara, itu perjalanan kakinya tuh 15 hari. Satu hari, satu mazmur. Paham ya? Jadi Yesus berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan Tuhan Yesus masuk ke bait suci. Nah, bait suci ini bait suci kedua. Bait suci pertama yang didirikan oleh Raja Salomo sudah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar 586 sebelum Masehi. Ini dibangun lagi oleh raja, ya. Siapa yang raja membangun bait Allah? Raja yang super power bernama Koresi. Ya, sebelum dia lahir ya, Tuhan mengatakan engkau akan jadi raja seluruh dunia dan kamu tugasnya memerintahkan orang Israel kembali ke Israel membangun bait Allah. Dan itu terjadi ya di zaman ya, pemerintahan yang tidak ada lagi raja di Israel yang bernama Zerubabel. Tolong ditulis ya. Zerubabel membangunnya setelah orang Israel dibuang ya 70 tahun ke Babel. Tuhan bilang kalian akan balik. Nah, tidak ada itu biasanya orang merantau itu balik ya. Orang Tionghoa datang ke Asia Tenggara nggak balik-balik. Betul nggak? Ada sebagian sih karena politik di zaman Bung Karno diusir oleh Bung Karno loh, balik ya. Ada peraturan pemerintah kalau orang Tionghoa tidak WNI nggak boleh tinggal di sini waktu itu, harus kembali. Ya ada yang kembali. Tapi sebagian besar orang Tionghoa tidak kembali loh. Ya di Malaysia tuh jutaan orang Tionghoa loh. Indonesia juga kan. Nah, tapi orang Israel mereka balik ya untuk membangun bait Allah. Nah, bait Allah itu dibangun oleh Zerubabel dan kalau kita lihat di sini ya Tuhan Yesus mendapatkan keadaan bait Allah itu sudah menjadi pasar. Menjadi apa? Apa itu pasar? Karena mereka berjualan. Ya, siapa yang mengelola bait Allah? Siapa itu? Imam-imam kepala. Jadi kenapa menjualan? Jadi bait Allah itu dikomersilkan, dia apa? Nah, dikomersilkan untuk mencari uang. Untuk apa? Ya, padahal bait Allah itu fungsinya apa? Untuk belajar firman, untuk melakukan ya, yaitu kebaktian-kebaktian sebagai lambang Yesus disalib, Yesus menghapus dosa. Itu bait Allah loh. Ya, bait Allah itu adanya di surga, desainnya terus dikopi, dibangun di bumi. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi? Di situ Yesus melihat banyak orang apa? Menjual kambing, menjual domba, menjual lembu, penukar uang. Kenapa? Banyak binatang. Karena mereka akan menggunakan binatang ini sebagai korban. Sebagai apa? Korban. Nah, apa itu korban? Korban itu adalah saya bersalah, saya nggak mau mati. Jadi dosa-dosa saya limpahkan ke binatang, binatangnya yang disembelih, mengalirkan darah. Paham? Tetapi darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Dan semua korban-korban itu lambang dari Yesus yang akan disalib. Nah, jadi mereka nggak mungkin dong dari daerah utara ya ke Yerusalem bawa binatang. Betul nggak? Jadi binatangnya bagaimana? Disediakan di Yerusalem. Tapi mereka beli. Dan waktu mereka beli, mereka dirampok. Dijual mahal oleh penguasa bait Allah. Nah, kenapa ada penukar uang? Ada yang mencoba menjelaskan kenapa ada penukaran uang. Padahal itu bukan luar negeri kan. Kalau kita ke Malaysia ya kita tukar uang dong kan. Karena mereka pakai ringgit, kita pakai rupiah. Kenapa? Masih di Israel. Kenapa uang itu perlu ditukar? UUD, ujung-ujungnya duit. Apa? Ya, kenapa? Karena penguasa agama saat itu bilang begini. Di dalam uang Roma ada gambarnya kaisar. Kaisar itu penyembah berhala. Jadi uangnya itu kotor. Orang sini bilang haram. Sebenarnya bukan ada haram lah. Kotor apa? Kotor. Nggak boleh masuk ke kantong persembahan. Jadi caranya gimana? Mereka membuat uang bait Allah. Uang apa? Jadi kalau kamu mau membawa persembahan, hanya uang bait Allah yang dikeluarkan oleh imam-imam besar, ya lewat kaki tangannya dijual, boleh masuk ke tempat persembahan. Nah, persembahan itu ya ada banyak macam loh di bait Allah tuh. Bukan hanya satu kantong loh. Berapa kantong? Banyak. Ya, banyak. Jadi begitu banyak jenis persembahan. Bukan hanya satu. Ya, banyak. Jadi mereka harus tukar dulu. Masukkan ke situ. Waktu mereka nukar, itulah dicekik lagi. Dirampok lagi.
Kamu perhatikan di sini ya, bait Allah sendiri ya, gereja bisa nggak menjadi objek yang komersil? Ya, seperti ya, sekolah Kristen bisa nggak jadi objek yang komersil? Ini pertanyaan loh. Kalau kita yang melayani di sekolah Kristen dan sekolah Kristen menjadi komersil, bahaya. Ya, Yesus kalau datang langsung diusir semua kita loh. Ya, karena komersil. Paham ya? Jadi Yesus di sini waktu dia melihat keadaan seperti itu langsung dia bertindak, dia mengambil tali ya, karena Yesus bijaksana ya, dia mengambil tali. Ya dia tidak mengambil namanya cemeti kan, ya, ujungnya ada duri, ada apa, enggak ya, ini tali ya. Ya seperti kita ambil rotan ya, seperti kita mau ya memukul anak. Ya saya rasa Yesus nggak memukul orang, dia hanya apa? Ya, bilang, "Ayo, kalau nggak bubar gimana? Nah, aku boleh pukul kau nggak?" Ya, kalau kamu baca surat Nehemia ya, Nehemia tuh pemimpin. Dia bilang kalau kalian nggak mau dengarkan aku menyampaikan firman, aku cabut jenggot kamu apa? Aku apa? Kalau nggak ada jenggot, cabut apa? Rambut. Ya, Nehemia bilang begini ya. Jadi Yesus ya, dia menggunakan tali, dia mengusir semua pedagang. Kenapa? Dia mengatakan begini ya, ambil semua ini. Dia nggak merampas. Jadi kalau zaman sekarang kan, polisi melihat penjual di tepi jalan, ya mungkin dia usir, diambil gerobaknya dan sebagainya. Dia enggak, dia suruh mereka bawa pulang, ya. Kemudian Yesus berkata, ini ya, jangan buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, ini rumah doa, kamu jadikan sebagai sarang penyamun. Ya, sarang apa? Kenapa menyamun? Karena mereka jual mahal kan, karena mereka menukar uang dengan ya, rate yang tidak masuk akal. Nah, kemudian kita lihat ya, murid-muridnya baru ingat. Ada nubuatan dalam Mazmur 69 ayat 9. Apa itu bunyinya? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, Mazmur berapa? 69 ayat 9 ya. Nah, orang Yahudi itu langsung ya tidak setuju dengan Yesus. Mereka menantang Yesus, ya mereka berkata pada Yesus, kamu ya punya otoritas apa melakukan hal ini? Ya, tanda apa yang bisa engkau berikan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nah, Yesus di sini langsung mengatakan rombak bait Allah ini, dia bukan mengatakan rombak bait Allah itu, tetapi bait Allah ini itu tubuhnya sendiri. Nah, orang Kristen itu tidak boleh tato. Ya, orang Kristen itu bagaimana? Tidak boleh pasang anting-anting sampai 11 biji di sini. Kenapa? Karena tubuh kita apa? Adalah bait Allah. Orang Kristen nggak boleh merokok. Kenapa nggak boleh merokok? Karena merusak bait Allah. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Yesus mengatakan tubuh dia ya, itu bait Allah. Dan rombak, salibkan, bunuh aku. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya dia mati ya, hari Jumat dikubur, Sabtu 2 hari, Minggu dia bangkit dari kematian. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya orang Yahudi itu ya berpikir, Yesus ini sombong bener ya. Bait Allah ini kan sudah dibangun oleh Zerubabel, tetapi di sini dikatakan bait Allah ini ya didirikan selama 46 tahun. Kan sudah terbangun, tapi bait Allah ini dipercantik oleh Raja Herodes. Raja apa? Nah, dia itu untuk mengambil ya simpati orang Israel, karena dia bukan orang Yahudi, dia mempercantik bait Allah. Ya. Sehingga dia mau mengambil simpati orang Israel. Belum jadi loh waktu Yesus berkata begitu, bait Allah itu masih ya dipercantik oleh Raja Herodes. Ya, karena Raja Herodes adalah ahli bangun-membangun. Nah, orang Yahudi mengatakan 46 tahun kami sudah mendirikan bait Allah ini, ya memang sudah jadi di zamannya Zerubabel, tapi dipercantik oleh Raja Herodes, ya. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi mereka tidak mengerti kata-kata Yesus. Tetapi kita bersyukur di sini murid-muridnya tahu bahwa yang dimaksud dengan bait Allah ini bukan ya bait Allah yang tempat mereka ya, berkebaktian, bukan. Itu akan runtuh nanti kalau kamu baca ya dalam Matius 24. Ya, Yesus mengatakan bait Allah ini memang cantik, tapi tidak ada satu batu pun akan melekat di situ. Semua batu akan ya tidak ada bersatu. Kenapa? Karena bait Allah itu dilapisi emas ya waktu
Jenderal Titus tahun 70 menyerbu Yerusalem. Bait Allah itu cara merobohkannya dengan dibakar. Ya, jadi emasnya bisa meleleh, dikumpulkan. Jadi bait Allah yang dimaksud di sini adalah tubuhnya Yesus. Jadi murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian, baru murid-muridnya ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Dan mereka di sini penting ya, percaya akan kitab suci, ya, dan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang mumpung kita punya meja, nah, ini boleh ditulis ya. Tulisannya Mandarin. Nah, ini. Paskah itu apa? Coba lihat ya. Yi Jie. Ini ya, dengar ya. Yi, ini Yi ya. Ye. Jie. Yi itu Paskah. Bahasa Tionghoanya. Lihat ya tulisannya. Yi. Ya. Y. Terus Y-nya gini. Y. Terus C. C ini hari raya. Oke. Nah, ini ya. Nanti boleh ditulis ya. Y, C. Y, C. Ya. Y, C. Coba sebut. Y, Y, C. Y. Y, C. Nanti saya kirimnya Y, Y, C. Nah, Y-nya begini. Ada orang marganya Y ya, tapi nggak ada ini. Ini Y. Y. Nah, ini Y. C. Oke. Ji Jat Jet. Bahasa Hakanya apa? Ji Jat Jet. Paskah apa tuh Paskah? Artinya rumah itu dilewati oleh malaikat pencabut nyawa karena di rumah itu palang pintunya diolesi darah anak domba. Nah, berapa hari tadi anak domba yang umur 1 tahun disimpan? Berapa hari? Berapa? 4 hari. Ya, kenapa 4 hari? Seperti Yesus, berapa lama dia melayani? Nah, ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Hampir 4 tahun. Yesus tuh seperti anak domba. Kenapa? Karena anak domba kalau kita simpan di rumah kita, dia itu begitu menyenangkan. Sehingga Yesus bersama orang Israel selama ya hampir 4 tahun. Ya, rata-rata orang di Israel itu suka dengan Yesus. Sayang sama Yesus. Tetapi pada hari raya Paskah, kapan itu? Tanggal 14, bulan apa? Nisan. Kalau Nisan itu bulan sekarang tuh Maret, April. Ya, Yesus disalib. Yesus apa? Disalib. Ini Paskah ke-7. Paskah berapa? 7 loh. Yang paling puncak. Hah? Paskah apa? Nanti akan saya jelaskan ya minggu depannya. Paskah Pamungkas. Paskah apa? Pamungkas. Karena kalau kamu lihat di Perjanjian Lama, ada 6 kali Paskah istimewa. Ya, berapa kali? 6. 1, waktu mereka keluar dari Mesir, masih di Mesir mereka berpaskah. Yang kedua, di Gunung Sinai. Yang ketiga, zaman Yosua. 3, zaman apa? Yosua. Mereka sudah masuk tanah perjanjian. Nah, setelah itu, zaman Hizkia. Zaman apa? Hizkia. Kenapa Hizkia? Karena kerajaan utara itu sudah tidak pernah melakukan Paskah. Ya, jadi waktu kerajaan utara runtuh, cepat-cepat Hizkia ya meminta semua suku bangsa Israel berpaskah di Yerusalem. Pertama Musa, kedua Musa, ketiga Yosua, keempat Hizkia, kelima raja apa? Masih ingat? Yosia. Yosia. Ya, ingat ya. Yang keenam, mereka dibuang ke Babel. Ya, sudah 70 tahun tidak pernah Paskah. Kemudian di zamannya Ezra mereka Paskah lagi. Terakhir, nah ini Yesus disalib. Ingat ya, ada berapa Paskah signifikan? 7. Bisa sebut nggak? Pertama, Mesir. Kedua, Sinai. 3, Tanah Perjanjian, Yosua. 4, Hizkia, karena kerajaan utara itu sudah runtuh. Ya.
tidak bisa mereka berpaskah ya selama ada kerajaan utara. Jadi cepat-cepat Raja Hizkia menghimpun semua suku Israel dan merayakan Paskah. Itu di 2 Tawarik 30. Kemudian di 2 Tawarik 35 ya, Paskah signifikan kelima di zaman Yosia. Ada reformasi. Yang terakhir keenam di zamannya Ezra. Waktu mereka kembali ya dari pembuangan Babel, mereka merayakan Paskah. Kemudian yang terakhir di sini, yang ketujuh, Yesus disalib. Ya, pas di hari Paskah. Ya, tahun 30, bulannya Nisan, tanggalnya 14. Jadi Yesus sudah bersama-sama mereka hampir 4 tahun seperti anak domba yang disayang di rumah itu selama 4 hari. Tetapi pada hari Paskah, anak domba itu harus disembelih. Tetapi jangan lupa, Yesus bangkit dari kematian. Ini intinya ya, agama Kristen percaya pada darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita. Dan waktu Yesus bangkit, dia sudah punya tubuh mulia. Ya, tubuh mulia itu dijanjikannya pada kita yang percaya pada dia, sehingga nanti ya, waktu Yesus datang kedua kali, ya kita semua yang percaya Yesus akan diberi tubuh mulia. Ya, misalnya ada orang autis yang sekolah di sini, dia percaya Yesus, nanti ya diberi tubuh mulia, nggak ada autis lagi, nggak ada sakit lagi, nggak ada namanya orang bisa melakukan kesalahan ya dengan tubuh mulia. Jadi penting ya kita belajar ya. Yi, ye, cie ya. Yi. Ya, yi, ye, cie. Ji, jat, jet. Itu Paskah ya, hari raya yang wajib dirayakan oleh pria dewasa yang 12 tahun. Itu 3, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, Pentakosta itu panen ya. Hari raya panen. Pentakosta, penta itu 5, kosta 10. Bukan Pantekosta ya, istilahnya itu salah. Bukan Pantekosta, tapi penta. Penta itu 5, kosta 10. Nah, hari raya terakhir Pondok Daun. Mereka harus tinggal di dalam pondok yang dibuat dari daun, atau disebut hari raya tabernakel. Tabernakel, tinggal di kemah, tinggal di tenda. Kenapa? Supaya mereka jangan sombong. Supaya apa? Nah, kadang-kadang kita lupa ya, keadaan kita sekarang udah baik. Dulu susah, lupa waktu kita susah. Jangan pernah kita lupa, dulu kita susah, ya dibelenggu dosa. Sekarang percaya Yesus, sudah merdeka dari dosa. Nah, kita harus ingat orang yang masih susah. Ya, supaya kita jangan sombong. Orang Israel itu harus ya tiap tahun masuk ke dalam pondok ya untuk tinggal di situ. Ya, seperti kita ya. Kita sudah punya gak ada PKK yang diberi Tuhan. Ya, jangan lupa dulu kita di mana? Di Hanura Permai kan, masuk gang ya jauh dan sebagainya. Jadi jangan lupa keadaan kita yang lama, sehingga kita ya lupa tahu bahwa keadaan kita sekarang itu adalah karena anugerah Tuhan. Ya kadang-kadang ya orang kalau udah lebih baik ya, dia udah lupa ya keadaannya yang dulu. Paham ya? Jangan seperti itu ya. Jadi kita terus ya diingatkan supaya Paskah. Nah, sekarang Paskah tidak lagi ya dirayakan oleh orang Kristen ya setahun sekali. Tetapi tiap minggu di zaman para rasul, gereja melakukan perjamuan kudus. Itu menggantikan Paskah. Tolong ditulis ya. Kalau kamu menerima perjamuan kudus, jadi tidak perlu lagi ya imam nyembeli domba dan sebagainya di dalam gereja. Cukup dengan perjamuan kudus, karena roti melambangkan tubuh Yesus, anak domba Allah, bukan hanya anak domba biasa, ya, yang darahnya di dalam ya diri Yesus yang mengalir dilambangkan dengan air anggur di dalam cawan. Ya, jadi Paskah sekarang digantikan dengan apa? Perjamuan Tuhan. Nah, sedangkan sunat digantikan dengan baptisan. Dengan apa? Ya, baptisan. Jadi hanya 2 ya sakramen di gereja. Gereja Protestan, 2 saja. Kalau Katolik itu ada 5 yang salah. Mereka punya 7, punya apa? Ya, termasuk nikah tuh sakramen tuh mereka. Kalau kita bukan ya, kalau pernikahan tuh kebaktian biasa.
Kalau untuk mereka iya tuh, ya. Mereka ada 7. Kita bilang di Alkitab hanya ada 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ya, ingat baik-baik ya. Nah, jadi Paskah itu ya, dikukuhkan oleh Yesus dengan perjamuan kudus, dan baptisan menggantikan sunat. Jadi mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan kami di siang hari ini untuk memuji Engkau dan belajar firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang sudah kami pelajari dapat kami simpan dalam lubuk jantung kami, dan kami bisa lebih mengenal Yesus sebagai juru selamat kami. Kami berterima kasih apa yang Yesus sudah lakukan, mengusir para pedagang yang menjadikan rumah-Mu rumah doa segala bangsa menjadi sarang penyamun. Kiranya ya Bapa, Engkau hindarkan kami dari melakukan kesalahan seperti yang sudah dilakukan oleh para pemimpin Yahudi, supaya rumah-Mu adalah rumah belas kasihan, di mana kami bisa berdoa dan rahmat-Mu, berkat-Mu untuk manusia diturunkan. Demikianlah doa kami Bapa, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.